definisinya itu loh, sesuaikan dengan pemiliknya. Ketika bangsa Arab memahami bahwa Allah itu adalah ismul zat, sebuah nama, lalu kalian mau pakai ya, kalau kalian mau pakai, maka jangan diubah-ubah definisinya. Jangan diubah-ubah etimologinya. Kalau nama ya nama, jangan dijadikan jabatan, gitu ya. Nah, gitu. Terus juga kosakata Allah ini tidak setara dengan yang dijelaskan oleh RK. Seperti kata Elohim itu tidak setara ya. Kosakata Allah itu ya tidak setara dengan Elohim yang dikatakan oleh RK. Kalau Elohim itu hanya setara ya, setara dengan kosakata ilahun di dalam bahasa Arab yang artinya sesembahan ya. Sesembahan itu setara dengan Elohim. Terus ya, Theos juga setara dengan ilahun. Jadi seperti itu RK. Memang bahasanya itu bahasa semetik kan kayak gitu. Cuma kalau kamu mau menyetarakan dengan Allah, Allah itu sebuah nama yang terdiri dari huruf alif, lam, ha. Kan kayak gitu. Itu adalah konsonan huruf ya. Konsonan huruf seperti kata yod het pape. Kayak gitu. Itu sebuah nama gitu. Jadi kalau kamu mau menyamakan dari kosakata Elohim, itu sangat lepas ya. Saya mau tanya balik juga sama RK. Apa sih urgensinya kalian menggunakan kata Allah? Bukankah kosakata Allah itu bisa dihilangkan dari keagamaan kalian? Kenapa ngotot gitu mencari pembenaran sampai ke Arab Saudi sana? Kayak gitu. Ngotot. Coba saya minta RK dulu ya, tunjukkan apa yang dia omongkan. Katanya sebelum Islam datang sudah ada kosakata Allah itu di mana? Coba, apakah ada di kitab Kristen atau dari prasasti-prasasti yang akan saya bantah? Coba silahkan dulu ya jawab. Tuh. Oke, mantap Ustaz. Pertanyaannya bagus. Mantap sekali. Jangan bengong Pak Ustaz. Belum muncul waktunya. Bentar, saya yang pencet. Oke. Silakan. Terima kasih. Oke, jadi ada beberapa poin. Terima kasih teman-teman. Ada beberapa poin yang saya tangkap ya. Poin pertama ya Pak Ustadz ya. Saya sedikit pun tidak akan bawa namanya prasasti jabat. Walaupun dalam konsili Efesus tahun 431 ya, ada seorang ya yang bernama Abdullah, pemimpin gereja Elusa. Itu Abdullah itu artinya hamba Allah. Itu pemimpin gereja Elusa tahun 431. Dan itu pas saat konsili Efesus 431. Dan Islam ada di abad ke-7 atau abad ke-8 ya. Saya tidak akan bawa itu, tapi saya akan bawa hal-hal yang tidak terduga Pak Ustaz. Ya. Sangat-sangat tidak terduga ya. Poin berikutnya, poin kedua yang saya catat di sini adalah orang Arab sudah menggunakan kata itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah orang Arab yang sesudah Islam atau sebelum Islam. Yang menjadi pertanyaan adalah orang Arab yang sebelum Islam atau sesudah Islam. Karena Pak Ustadz lihat dalam sebuah buku ya, buku sejarah ya, namanya World Mythology and Legend. Itu halaman 53 ada ISBN-nya. Bahkan ini bukunya ini. Ini bukunya. Ini buku World Mythology and Legend. Halaman 53 ISBN. ISBN kita tahu kan. Ya. Ini mengatakan ya, kita melihat di sini dalam sebuah buku ini seorang Amar bin Luhai, halaman 53. Amar bin Luhai ini memanggil Allah, Allata, Al-Manat dan Al-Uzza, menyembah dewa tertingginya dengan sebutan Allah. Nih, dengan sebutan Allah. Saya nggak mungkin bawa data yang aneh-aneh, ini dah bukunya. Halaman 53, ini ISBN-nya. Amar bin Luhai memanggil Allah, dewa tertingginya dengan sebutan Allah. Saya menyambung ucapan dari Pak Ustadz. Orang Arab gunakan kata Allah. Apakah termasuk Amar bin Luhai? Amar bin Luhai memanggil Allahnya dengan sebutan, dengan dewanya dengan sebutan Allah. Pertanyaan saya dari pernyataan ini adalah
yang digunakan oleh Amr bin Luhai dalam The World Mythology and Legend itu halaman 53. Allahnya itu generic name atau proper name? Allahnya generic name atau proper name itu? Ya, itu coba pahami generic name dan proper name. Kemudian poin berikutnya, saya mencatat Allah itu bukan jabatan, kata Pak Ustadz. Memang Allah itu bukan jabatan, karena itu generic name menurut kekristenan secara gramatika. Ya, bukan jabatan. Kalau Tuhan T, Lord, Rab, Ya Robi, nah itu sebuah jabatan gelar penguasa. Tapi kalau bicara tentang Allah itu generik. Nah, kemudian Pak Ustadz mengatakan tentang Allah itu bukan konsonan. Pak Ustadz, kita perhatikan ini Pak Ustadz. Kalau kita bicara tentang Allah, ya Al-L-L-A, ya. Pak Ustadz tahu nggak konsonan itu apa? A ini huruf vokal. A, I, U, E, O itu vokal. L ini konsonan terbuka. L ini konsonan terbuka. H ini konsonan tertutup. Pak Ustadz tadi mengatakan Allah itu bukan konsonan. Dari mana dasarnya sementara alif ini vokal? Ini lamet-lamet. Ya, L ini termasuk konsonan terbuka. Kita harus memahami literasi dengan baik. Ya. A itu vokal, L itu konsonan. Bagaimana mungkin? Ya. Kemudian, ya kita lanjutkan teman-teman. Pak Ustadz bertanya, ya. Ada sebuah fakta sejarah sebelum keberadaan Islam di abad ke-7 dan abad ke-8. Seorang rabi Yahudi bernama Saadia Gaon itu menerjemahkan kata Allah Bereshit bara Elohim di dalam Kejadian 1 ayat 1 diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ingat, ada dua pertanyaan saya itu. Di dalam bahasa Arab diterjemahkan Allah. Saya akan paparkan data setelah ini. Ya. Tetapi jawab pertanyaan saya. Amr bin Luhai menggunakan kata Allah memanggil dewa tertingginya. Itu Allah dengan sebutan Allah itu generic name atau apa? Coba jawab dan tunjukkan datanya. Silakan. Baik. Tunggu ya teman-teman waktunya. Oke, dibawakan RK ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus juga ya untuk RK nih ya. Tadi mungkin RK nggak dengar gitu ya teman-teman. Yang saya sampaikan Allah itu adalah sebuah konsonan huruf ya yang terdiri dari alif, lam, lam, ha. Ya, kayak gitu. Nah, berkaitan pertanyaan kamu, aku belum jawab dulu. Tolong ya kamu tampilkan datanya Amr bin Luhai tadi, bagaimana penulisannya. Itu dulu. Aku nggak bisa jawab. Karena apa? Karena ada dua penulisan tentang masalah kosakata Allah pra-Islam dan ya sesudah Islam. Jadi kayak gitu. Kalau dia tulisannya al-ilah, maka ku bilang itu hanyalah sebuah fi'il atau pekerjaan atau jabatan gitu. Ya, tapi kalau konsonannya yang dipanggilkan oleh Amr bin Luhai alif, lam, lam, ha, maka ya itu adalah sebuah nama. Nah gitu. Jadi tolong ya sebelum saya menjawab, data yang kamu ambil tadi tampilkan kepada saya. Bagaimana penulisan Arabnya? Ya, jangan tidak bertanggung jawab gitu ya atas data yang kamu berikan. Sekali lagi ya, tolong kamu tampilkan dulu baru aku jawab. Kalau kamu hanya menggunakan kosakata Allah, Allahnya penulisan itu banyak kayak gimana? Nah, apakah Allah sumpah serapah? Kan saya belum bisa jawab kayak gitu ya, karena belum melihat penulisannya ya. Bisa jadi Allah sumpah serapah, kan kayak gitu, atau al-ilah, ya kan? Karena tulisannya saya belum lihat ya. Jadi tolong RK ya, yang dimaksud Amr bin Luhai tadi dia menyebut apakah itu sebuah nama atau bukan, tolong tunjukkan tulisan Arabnya dulu. Karena kita tahu ya kosakata Allah itu berbahasa Arab
akar katanya. Ya seperti diakui RK sendiri gitu ya. Jadi begini, tadi RK juga ada bertanya ya tentang masalah Amr bin Luhai tadi ya teman-teman. Bahwa orang Arab itu sudah menyebut kosakata Allah itu ya. Kosakata Allah untuk dewa-dewa mereka. Makanya dibantah oleh Al-Quran. Ya RK ya. Di dalam Quran surah An-Najm tuh. Ayat 19. Saya bukakan aja ya teman-teman. Nih. Ya. Nih. Ya, afara'aitumul Lata wal Uzza ya wa manata tsalitsatal ukhra. Terus alakumuz zakaru walahul unsa. Jadi mereka menyebut Allah ya, memberhalakan Allah dengan mengatakan Allah mempunyai anak. Padahal di Maryam 88 ya RK ya, dibantah Allah bahwa Allah itu tidak mempunyai anak. Jadi penyebutan Allah itu memang ada sebelum Al-Quran diturunkan. Ya, tetapi beda dengan penyematannya yang di Al-Quran. Kalaunya kafir Quraisy mengatakan Allah mereka adalah patung dan mempunyai anak ya. Sedangkan Al-Quran membantah Allah itu tidak perlu punya anak ya. Banyak di dalam Quran surah Maryam ada 2 kali disebutkan ya teman-teman. Quran surah Maryam ayat 88 ya. Saya bukakan dulu. Quran surah Al-Kahfi juga ada ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nih ya datanya. Nih. Wa qalu takhadzar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Nih tuduhan mereka. Anda aulir rahmani walada ya. Wa ma yambagi lirrahmani ayyattakhidza walada. Ya teman-teman. Jadi ya kosakata Allah itu dipakai oleh bangsa Quraisy mereka untuk berhala, tetapi ketika Islam datang membantah hal tersebut. Oke ya RK. Nah jadi pertama aku minta dulu tulisan Arabnya data yang kau tampilkan. Terus tadi RK juga mengatakan Beresit bara Elohim. Ya di situ diterjemahkan ke kosakata Allah katanya. Itu sesuai gramatika. Saya minta bagaimana kosakata gramatika Elohim itu larinya ke Allah. Ya, tolong kamu jawab ya. Tolong kamu jawab ya. Bagaimana kosakata Elohim itu larinya ya secara gramatika jadi kosakata Allah. Karena Elohim itu gramatikanya dari kosakata alaha ya. Alaha kalau kita lihat ke dalam bahasa Arabnya adalah ilahun. Dari mana ceritanya ke Allah gitu ya. Nah, jadi kau tanggung jawab atas perkataan kau sendiri ya RK. Kosakata Elohim Beresit bara Elohim ya secara gramatika Arab kata kamu kan ya berpindahnya ke Allah. Nah, nanti ku jelaskan ya bagaimana berpindah Elohim ke ilahun. Silakan kamu jawab 2 dulu pertanyaanku. Ya, saya siapkan data dulu ya. Oke. Mantap, pertanyaan bagus. Pak Ustadz pencet atau saya? Oke, saya Pak Ustadz. Oke, mantap Ustadz. Oke, Pak Ustadz. Ya, sebelum saya menjawab, kita lihat dulu di sini. Ini namanya literasi, ya. Ini kita bicara tentang literasi, tentang calistung sebenarnya, Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz mengatakan Allah itu konsonan. Bagaimana mungkin Pak Ustadz mengatakan Allah itu konsonan? Pak Ustadz tahu nggak berbicara tentang konsonan itu apa? Berbicara tentang huruf vokal itu apa? Ya, ini Pak Ustadz perhatikan. Ini bicara calistung nih. Ini bicara tentang konsonan. Ya. Ini huruf A. Huruf A ini bukan bagian dari konsonan. Pak Ustadz tanya di guru SD manapun, dia tidak akan mengatakan huruf A ini konsonan. Huruf A ini huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5. A, I, U, E, O. L ini konsonan, tetapi bagian dari konsonan terbuka. L ini konsonan, ini H. H ini konsonan, tapi konsonan tertutup. Kalau Pak Ustadz mengatakan konsonan, Pak Ustadz mengatakan Allah itu konsonan, Pak Ustadz ngomong, Pak Ustadz mengerti atau tidak? Apa arti dari konsonan itu? Karena kalau dibedah, A ini bukan konsonan.
Ini baru konsonan, tetapi bagian dari konsonan terbuka. A ini huruf vokal, bukan konsonan. Jadi Pak Ustadz pertanggungjawabkan konsonan ini maksudnya apa? Ya, karena kita guru tidak kenal huruf A ini bagian konsonan. Huruf A ini bukan konsonan, huruf A ini huruf vokal. Gitu. Ini huruf vokal, bukan konsonan. Belajar literasi ini bukan konsonan ini. Kemudian kita perhatikan ini Pak Ustadz. Ya. Pertanyaan Pak Ustadz akan saya jawab. Ini bahasa Semit. Ya. Berbicara tentang bahasa Semit merupakan kelompok bahasa yang dipertuturkan lebih dari 200 jiwa. Ya. Datanya saya ambil dari mana Pak Ustadz? Nih. Datanya saya ambil dari sini nih. The Semit Language and International Handbook. Halaman 425. Ini bukunya. Ya. Dia mengatakan apa? Rumpun bahasa itu Afro-Asiatik, ada Semit Timur, ada Semit Barat. Semit Barat ini terjadi kelompok, ya, adanya Ethiopia, Arab Selatan, Arab, Semit Barat Laut itu adalah Ibrani, ya, Aram, Amori dan Ugarit. Ini Semit Barat. Nah, sekarang dari rumpun bahasa ini kita melihat, ya, nih, kita melihat huruf-huruf Eloah, Alef, Lamet, ya, Wahe. Ini Eloah. Ini Elaha. Eloah ini dalam bahasa Ibrani. Pak Ustadz mengatakan Elaha. Elaha ini bahasa Aram. Elah. Kemudian Allah. Nah, sekarang kita lihat nih. Dalam bahasa Ibrani kita tahu Alef, Lamet, ini Lamet, ini He. Ya, Alef, Lamet, He. Kemudian dalam bahasa Aram, Alaf, Lamat, He. Kemudian dalam bahasa Arab, Alif, Lam, Ha. Jadi ini bagian dari rumpun Semit. Dan Pak Ustadz tahu atau tidak? Ya, kalau berbicara tentang rumpun Semit, nih. Ini seorang rabi Yahudi namanya Saadia Gaon. Jadi sebelum Islam ada, kekristenan atau apalagi kekristenan wilayah timur, ya, gereja ortodoks dan lain-lain, itu sudah menggunakan kata Allah. Dan bahkan kita perhatikan, ini Kejadian 1 ayat 1. Alef, Lamet, Lamet, He. Ini Kejadian 1 ayat 1, lihat yang kita lingkarin. Nah, Saadia Gaon ini menafsirkan di dalam bahasa Arab. Ini Babel Arabi. Allah. 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 Jadi, sebelum Islam ada, sudah ada penggunaan kata Allah. Bahkan kita tahu, gereja-gereja di timur itu sudah menggunakan kata Allah. Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan kata Allah? Ya, bagaimana mungkin? Ya. Kemudian kedua, yang selanjutnya, ya, saya membaca buku, ya, saya membaca buku, ya. Buku itu tidak, saya berkata jujur, buku itu tidak menjelaskan dalam The World Mythology and Legend, tidak menjelaskan tentang huruf apa, tidak menjelaskan itu, ya, tidak menjelaskan itu. Dia menjelaskan bahwa Amr bin Luhai menggunakan kata Allah juga, gitu. Baik. Saya jujur. Ya, silakan. Oke. Tumben jujur itu yang kedua jawabannya. Ya, saya jujur. Karena saya membaca tidak melihat itu. Oke, teman-teman semuanya, tumben RK jujur katanya ya, bahwa apa sebutan Arabnya dari Amr bin Luhai tadi dia tidak mengetahuinya, maka itu tidak perlu kita jawab ya. Artinya apa? Eksistensi hurufnya saja tidak ketahuan seperti apa, kan kayak gitu ya. Terkait masalah konsonan, konsonan itu bisa huruf, bisa juga mewakili kata-kata atau penuturan RK ya. Sebuah bunyi yang mewakili kata-kata dan penuturan. Coba kamu buka apa arti konsonan gitu ya. Jadi selain huruf ya dengan kata kayak gitu, lalu bisa tersusun dari beberapa kosakata huruf, vokal, ya, non vokal, itu bisa dijadikan satu sehingga menjadi satu konsonan kata gitu. Oke, bukan berarti hanya huruf tapi juga bunyi. Nah, ingat itu, ya, itu artinya konsonan. Nah, terus berkaitan tentang masalah, kubantah dulu, kamu masalah kosakata Allah itu kan sudah ada tuh di Kejadian 1 pasal 1. RK, apa kamu lupa?
Alkitab berbahasa Arab itu adanya setelah Islam itu datang, setelah Al-Quran itu beredar luas, ya. Coba kamu buka Google lah, ya, mau literasi manapun kamu ambil, ya. Alkitab dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu di abad ke-9. Lebih dulu Al-Quran ada jauh, ya, sebelum Alkitab berbahasa Arab, ya. Nah, kayak gitu. Jadi kau mau kosakata Allah membenarkan Elohim tadi dipindah jadi Allah. RK, tadi kamu juga membuat aku ketawa dalam menjelaskan itu. Kata kamu dalam bahasa Aramaiknya begini, ya, konsonan alef, terus Ibraninya juga alaha, terus ke Arabnya adalah alif lam ha. Kamu tahu nggak alif lam ha itu apa? Nih, aku kasih tahu ya. Dasar teman-teman memaksakan ke kosakata Allah, ya. Tunggu sebentar, ya. Saya akan bukakan data buat RK, ya. Apa itu alif lam ha dengan alif lam ha, ya. Nih teman-teman, ya. Nih, ini adalah dua kosakata yang berbeda, ya. Kata RK tadi alif lam ha adalah Elohim, terus bahasa Arabnya juga alif lam ha, kan kayak gitu. Nah, ini di dalam bahasa Arab bukan Allah, RK, bukan, ya. Yang Allah ini alif lam ha, ya. Sedangkan ini alif lam ha betul itu setara dengan Elohim. Tapi kalau yang Allah itu tidak setara dengan Elohim. Makanya ini adalah sebuah gelar dan yang bawah adalah sebuah nama. Makanya ku bilang, ya, Allah itu tidak setara dengan Elohim, tapi Allah itu, ya, Allah itu adalah sebuah nama, ya, bukan sebuah gelar. Makanya kan kalau kamu membaca Elohim itu adalah gelar kata kamu. Kan kayak gitu. Nah, sepakatnya aku, ya, RK, ya, kalau kamu menyamakan dengan di atas, ya, alif lam ha, aku sepakat gitu, ya. Tapi kalaunya alif lam ha itu kamu tidak ada penjelasannya gitu. Makanya aku minta kamu pertanggungjawabkan gimana caranya secara gramatika Arab bahwa kosakata alif lam ha, ya, alaha dari bahasa Ibrani tadi itu berpindah jadi Allah kayak gimana itu. Coba gramatikanya saya nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu itu, ya. Ya kalau alif lam ha kan ada, ya, ada gramatikanya, bisa kita imbuhi dengan isim domir kan gitu. Contoh jadi ilahi, ya, ilahuka, ya. Makanya kan ada juga Elohim, ya, ilahim gitu dalam bahasa Arabnya. Tapi apakah ada alahim? Nggak bakalan ada, ya. Terus apakah ada Allahi? Nggak bakalan ketemu, ya. Atau Allahuka? Nggak ada. Yang ada itu ilahuka, ilahi, ya, baru ada gramatikanya gitu loh, RK. Jadi coba aku minta deh kamu jelaskan kepadaku sekali lagi, dari mana sih kosakata Elohim larinya jadi alif lam ha gitu. Itu nggak ketemu saya sampai sekarang loh, RK, ya. Nggak ketemu saya, buntu saya di situ. Coba kau jelaskan lagi, aku pengen kamu pertanggungjawabkan datamu dulu. Coba silakan. Mantap, Ustaz. RK sebentar aku izin ambil pulpen, ya. Ambil pulpennya, Ustaz. Karena saya juga pakai pulpen, saya catat semua. Jadi ya, bentar aku catat pakai HP tadi masalahnya. Dicatat. Kalau kagak dicatat ya kagak bisa. Gampang. Bisa dipenjarakan ini Oten. Kepala kau ini penjarakan. Saya lagi bahas, saya nggak pakai pendapat saya pakai pendapat buku. Ya. Jadi nggak pernah ngomong sendiri. Saya berbicara berdasarkan buku, bukan pendapat saya. Ya, kalau kamu rasa tidak suka ya silakan kejar aja buku itu. Nah
Nathan nunggu RK. Nathan siapa? Nathan siapa? Gak apa-apa tuh. Saya akan kasih ilmunya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu bahas prestasi jabat dan lain-lain. Enggak itu. Katanya udah bahas ya, udah saya kasih yang kayak gini. Ya. Oke, saya ada pertanyaan. Yuk, silakan. Oke, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan bagus dari Ustadz ya. Bahwa pernyataan dari Ustadz ini, Ustadz PI ini mengatakan Islam lebih dulu. Islam lebih dahulu menggunakan kata Allah katanya. Nah, saya agak sedikit kaget. Data dari mana? Sumber sejarah dari mana yang mengatakan Islam dulu yang menggunakan kata Allah? Sejarah, sumber buku sejarah mana atau buku mana yang mengatakan Islam duluan yang menggunakan kata Allah? Saya dari tadi membawa sebuah data bahwa sebelum Islam ada, ya, bahkan sumber-sumber buku-buku sejarah mengatakan Allah itu sudah digunakan sebelum Islam ada. Kalau kita mengambil dari Al-Quran saja itu subjektif. Kalau saya mengambil dari Alkitab saja itu subjektif. Makanya saya mengambil dari sebuah dalil buku ini. Ya. Ini satu buku ya. Ini ISBN-nya, ada ISBN-nya. Ya. Ini cara pengarangnya. Ini buku sejarah, tentunya sudah ada metodologi penelitian yang mereka lakukan. Ya. Dia mengatakan apa, teman? Ini sejarah kata Allah itu dalam Church of the East, gereja timur, gereja Mesopotamia, itu sekarang di Irak, itu sudah menggunakan kata Allah sejak abad pertama. Ini menurut buku ini. Siapa yang mau membantah metodologi sejarah ini? Sejarawan mana yang mau membantah buku ini? Coba tunjukkan buku lain yang membantah buku ini. Bahwa sebelum adanya yang lain-lain, pokoknya Islam udah duluan. Tidak ada, ini buku ini mengatakan Allah itu sudah digunakan. Makanya gereja timur sejak abad pertama sudah menggunakan itu. Ini sumber buku. Kemudian apa? Sumber buku yang saya gunakan. Nah, ini saya ada buku nih. Buku yang saya pakai adalah Gerakan Universal. Buku ini mengatakan Bismillah, Beshum Elah Yisrael, dengan menyebut nama Allah. Dan ini foto, gambar Santo Maron. Santo Maron ini mendirikan gereja Maronit pada abad keempat. Ya, Santo Maron ini mengatakan apa? Sudah menggunakan kata Allah. Dan banyak dia mendoakan banyak orang, termasuk orang Islam yang ada di timur datang kepada dia. Dan sampai sekarang banyak orang yang datang ke tempatnya untuk berdoa bersama dengan Santo Maron. Ini menggunakan kata Allah. Ini sumber dua buku nih. Religion Polemic and the Intellectual Histories of the... Ini menggunakan. Makanya pertanyaan saya, buku mana yang mengatakan bahwa Islam duluan? Bahkan saya menggunakan dasar dari seorang Rabi Yahudi. Ya, Rabi Yahudi itu mengatakan apa? Sabar, kita lihat dulu di sini. Ini ini dalam Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim. Ya. Et hasyamaim wa et haaretz. Ini ha Elohim. Ini rumpun bahasa Semit barat laut, termasuk Arab, dan mereka kenal ini secara general. Ini generiknya. Saya nggak ngomong ini jabatan, ini generik. Kalau bicara tentang gelar, itu bicara tentang Lord, Kurios, ya Tuan. Itu gelar kepenguasaan. Tapi kalau bicara tentang Allah, Ha Elohim, itu berbicara tentang generik. Ya. Pertanyaan saya simpel dari tadi. Sejarah mana yang mengatakan bahwa sebelum adanya Islam itu baru digunakan kata Allah? Sehingga orang-orang lain, orang Kristen tidak boleh menggunakan kata Allah. Saya sudah menggunakan banyak data loh di sini. Bahkan dalam Church of the East, dalam sebuah buku yang dituliskan, itu gereja timur sudah menggunakan kata Allah.
Bahkan Santo Marot dalam buku Gerakan Universal Jilid 2, dia menggunakan Besum Elah Yisrael Bismillah. Dan sampai sekarang ya, banyak orang non-Kristen datang untuk berdoa bersama. Dalam tradisi gereja Katolik itu berdoa bersama para santo dan santa. Ya. Saya mau lanjutkan pertanyaan, tetapi ketika Pak Ustadz membahas tentang surah An-Najm, ya, saya mau nanti saya lanjutkan ya. Ini akan berhubungan dengan surat Al-Hajj tentang nama-nama putra-putri Allah itu ya. Nanti selanjutnya akan saya tanyakan masalah itu. Ya, tapi tolong dijawab ini juga. Saya sudah menjawab beberapa. Ya. Ya. Saadia Gaon sudah menjelaskan itu. Itu Rabi Yahudi. Oh, saya lupa menjelaskan lagi satu. Nanti habis ini. Saya lupa. Maaf. Oke. Saya lupa satu. Silakan Ustaz. Baik, rupanya belum bisa ngomong ya, belum ada waktu. Oke. Jadi rupanya RK ini, teman-teman, tadi dia tidak memperhatikan jawaban saya ya. Islam yang mana katanya? Saya ya memakai Al-Quran, membandingnya dengan Bible Anda. Katanya di Bible Anda kan lebih dulu ada kosakata Allah. Nih Allah tuh Allah tuh Allah. Nah, kan di Bible Anda kan. Nah, kayak gitu. Lalu saya banding dengan Al-Quran saya. Duluan yang mana? Maka saya bilang duluan Al-Quran kami daripada Bible. Karena apa? Kamu tahu kan sendiri bahwa penterjemahan bahasa Arab ya, dari Yunani ke bahasa Arab, dari Alkitab bahasa Arab itu adanya dari abad ke-9 ya RK. Kamu bisa banyak buka literasi gitu ya. Saya hanya membacakan sedikit aja gitu ya. Di sini ya teman-teman, Alkitab berbahasa Arab tertua ya, ini yang paling tua ya, yang masih ada berasal dari abad ke-9 RK ya. Kayak gitu yang saya maksud. Saya membantah Bible-mu lebih dulu. Kalau abad ke-9 ya, ini belakangan datangnya. Yang lebih dulu ada Al-Quran di abad ke-6. Gitu loh ya. Itu yang pertama ya. Kamu bisa ambil beberapa website atau literasi tentang masalah Bible atau kitab kamu itu diterjemahkan di abad ke-9 dalam bahasa Arab gitu. Nah, berkaitan dengan abad yang pertama kamu bawakan tadi, aku minta dong manuskrip dan teks Arabnya. Itu lagi yang ku minta. Karena setahu aku ya, setahu aku penulisan Allah ya, penulisan Allah itu belum ada di bawah abad ke-2 gitu. Itu di abad pertama kan kata kamu. Coba kamu kalau lihat tuh ya, dinasti prasasti Umujimal yang katanya ya di abad 200 sampai 300 tahun Masehinya kayak gitu ya, abad 2 dan 3. Itu ditemukan satu karena pemerintahan Arab Saudi berbahasa Arab saat itu. Ya, tidak langsung bersinggungan dengan Kristen. Kalau kamu bilang di situ adalah abad pertama dari data yang kau bawa tadi, maka tunjukkan manuskripnya ya. Di mana Kristen mempunyai manuskrip bahasa Arab? Coba. Manuskrip bahasa Arab kosakata Allah tersebut yang di abad pertama. Tolong itu dulu ya, tulisannya gimana dan manuskripnya mana gitu. Yang jelas bawa data gitu loh RK ya. Jangan bikin bingung orang gitu. Kamu bawa data tapi kamu tidak tunjukkan tulisannya seperti apa, manuskripnya bagaimana, kayak gitu ya. Jadi berkaitan tentang masalah itu RK. Nih teman-teman semuanya ya, saya jelaskan sedikit nih tentang masalah kosakata yang dibawa oleh RK tadi ya. Mungkin RK juga nggak paham. Jadi ya teman-teman, Theos ini setara dengan Elohim. Ya. Elohim ini tidak setara dengan Allah. Tidak setara. Kalau kita lihat Theos ya, setara Elohim, setara dengan Ilahun ya. Karena apa? Ini ya bahasa Ibraninya itu alif lam ha alaha ya. Di sini alif lam ha juga. Karena bahasanya semetik sama dengan Theos. Jadi Theos ini tidak setara dengan Allah, Elohim ini tidak setara dengan Allah RK.
Makanya ku jelaskan memakai ini tadi kamu, ya. Kalau kamu nggak ngerti, ya, tentang masalah ini, RK ini bikin repot aku aja, bikin habis waktu. Ya, teman-teman. Ya, RK tetap nggak ngerti nggak apa-apa. Yang penting ya teman-teman, nih, ya, RK dapat membedakan dulu yang mana generic name, yang mana proper name gitu, ya. Kalau kosakata ilahun, nah ini setara nih, ya, setara dengan Elohim. Seperti yang saya tulis, Theos, Elohim, ilahun. Sama tuh, ya. Tapi kalau ya Theos, Elohim, Allah, kacau, ya. Kacau, karena ini adalah dua kosakata yang berbeda, ya. Ilahun adalah sebuah gelar yang dapat kita artikan sesembahan. Nah, Allah ini adalah sebuah nama, ya. Nah, berkaitan tentang masalah ini, coba kalau kita tulis ya RK ya. La ilaha illallah. Ya. Ini beda RK. Nih, dua kosakata ini beda. Beda, ya. Ah, kayak gitu. Pahami ini ya. Ini beda nih. La ilaha illallah ya. Ini beda. Oke, dengan Ustaz, ini. Sabar, saya ambil buku dulu Ustaz. Sabar ya. Saya ambil buku dulu. Baik. Di mana samanya teman-teman, coba. Mana paham dia ya? Mana paham? Ngotot aja yang ada. Oke, silakan kamu tanggapi itu penjelasanku. Saya catat Ustaz. Oke. Ustaz tadi di poin pertama mengatakan itu data di abad ke-9 dan lain-lain Ustaz. Data itu kalau kita susun skripsi atau ketika kita susun tesis untuk ambil S2, kita selalu menyertai yang namanya footnote. Tahu footnote nggak? Footnote itu catatan kaki. Nah tadi saya lihat Pak Ustadz ketika menunjukkan data di handphone tadi, data yang Ustadz bawakan itu saya tidak tahu bukunya buku apa. Kalau saya dari tadi membawakan buku nih. Nih, saya ketika berbicara gerakan universal, saya bawa buku. Ini ada. Berbicara tentang gerakan universal, ini ada Santo Maron yang sudah menggunakan Besium Elah Yisrael. Saya udah bawa. Bismillah. Dan Santo Maron ini Ritus Timur. Menggunakan bahasa Arab. Gunakan. Dari tadi saya tidak pernah melihat buku yang dibawa oleh Pak Ustadz. Yang Pak Ustadz bawa hanya apa? Searching. Saya juga bisa Pak Ustadz kalau searching kayak gitu. Buka Google, searching, tak. Tapi ini kita lagi diskusi akademis nih. Kayak saya pegang buku. Dari tadi saya bawa buku tuh. Saya minta buku gitu. Kayak tadi saya tunjukkan buku ini. Kalau info dari tadi saya nggak pernah Pak Ustadz bilang. Menurut buku sejarah yang ini halaman ini. Dikarang oleh ini. Footnote-nya ini. Saya nggak pernah temukan dari tadi Pak Ustadz jawab pertanyaan saya. Sejarawan mana yang mengatakan bahwa sudah Islam itu duluan yang menggunakan kata Allah. Gak ada saya temukan buku itu dari tadi Pak Ustadz tunjukkan, gak ada. Saya nggak pernah temukan dari tadi itu. Yang Pak Ustadz bawakan Google, tetapi tidak tahu sumber footnote-nya dari mana, siapa penulisnya, sejarawan siapa, nggak ada saya temukan dari tadi kayak gitu. Jadi bagaimana kita diskusi akademis gini? Kemudian kedua, ya, Pak Ustadz mengatakan Elohim tidak setara. Pak Ustadz, Allahnya bangsa Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub memang tidak setara dengan Allah ilah lain. Tidak setara. Makanya kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 24. Kemudian, nih, saya tunjukkan. Ini 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 24 mengatakan apa? Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu. Biarkan Yusuf PI memanggil nama ilahnya. Dan aku pun akan memanggil nama Yotevave. Proper name ini. Yotevave. Maka ilahnya kalian akan menjawab dengan yang lain. Dialah Allah. Jadi ini menjadi sebuah pembeda bahwa arahnya yang lain itu berbeda dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini menjadi sebuah.
1 Raja-Raja 18 ayat 24. Memang beda. Itu Alkitab. Ya. Kemudian, poin ketiga. Ya, saya catat semua ini. Poin ketiga Pak Ustadz mengatakan ya, data. Pak Ustadz ini buku sejarah nih. Saya tunjukkan dulu. Ini ISBN. Ini buku sejarah nih. Ulasan buku sejarah nih. Ini buku sejarah nih. Gereja-gereja timur, gereja barat dan gereja timur. Saya baca semua buku ini. Dan dalam buku ini saya temukan sebuah buku, sebuah namanya Santo Maron. Bahkan sebelum Islam ada, Santo Maron sudah menggunakan kata Allah. Nah, kita lihat nih, memang tidak ada manuskripnya. Manuskrip itu dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Tetapi perlu kita tahu bahwa bahasa itu netral, tidak diperuntukkan hanya satu kelompok saja. Tidak diperuntukkan hanya satu kelompok saja. Nah, kemudian kita lihat dalam Lukas pasal 3 ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya, di dalam Haberit bahasa Ibrani dia bilang apa? Ben Enos, ben Set, ben Adam, ben Elohim. Sehingga kita lihat nih, Oritus Timur, gereja Timur menafsirkan Lukas pasal 3 itu dengan sebutan apa? Allah. Ya. Itu kerangka berpikirnya Ustadz. Ya. Kalau kau tanya manuskrip, ya manuskripnya bahasa Ibrani dan Yunani. Pertanyaan saya, buku apa, sumber apa yang bilang bahwa Islamlah yang menggunakan duluan? Gitu loh. Ya. Maaf ya Pak Ustadz ya. Oke, ditunggu waktu saya ya, teman-teman. Kayaknya menarik nih pembahasannya ya. Ya, menarik. Oke, RK, begini ya. Kamu menuntut saya akademisi, meskipun saya tanpa buku ya. Kamu pakai buku, kamu menunjukkan data ini, data itu tadi dengan footnote-nya seperti ini, seperti itu. Saya sengaja memang ya mencepatkan penjelasan saya karena waktu terbatas gitu ya. Baik, footnote-nya siapa ya teman-teman? Kitab Kristen itu diterjemahkan dalam bahasa Arab ya. Siapa tukang tulisnya, dari buku mana ya? Nih ya, MT Sinai Arabic Codex 151 diterjemahkan oleh Bishr Ibnu Al-Siri di Damaskus tahun 867 ya RK ya. Kalau kamu mau ya beli aja atau kamu langsung ke Damaskus gitu ya. Jadi kayak gitu ya, itu tuh ya. Nah terus ada juga ya dari Fetion Ibnu Ayyub Al-Asar, seorang Kristen Nestorian, MSAX Selt A67 ya, itu bukunya. Injil elegan mungkin berasal dari abad ke-9. Nah ini lebih parah lagi. Leksionari Adeyasu, seorang uskup Nestorian. Nah ini tukang terjemahnya semuanya ya, yang di abad ke-9. Oke, sengaja saya memang kayak gitu RK untuk mempercepat waktu. Tapi kamu menuntut, ya sudah saya tampilkan aja gitu ya. Nah terus kamu mengatakan bahwa Allah Yakub, Allah Abraham tidak sama. Baik, RK. Kalau kita melihat ya di sini ya. Nih teman-teman, saya bukakan lagi sebuah data ya teman-teman. Ya, pakai kitab RK dulu ya. Kitab RK dulu ya. Ini bukan kitab RK sih, kitab Yahudi sebenarnya ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah ku katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, baik, ini juga tertera di Al-Quran ya teman-teman. Jadi gini ya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Ya teman-teman, di sini tentang masalah Allah sesembahannya Abraham ya. Terus Ismail, Ishak, dan Yakub ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Jadi ya RK, kalau Allahnya umat Islam itu ya, itu sama dengan Allahnya para nabi ya. Para nabi memang tidak setara dengan Tuhan kamu yang menjadi manusia, itu tidak setara gitu loh ya. Karena apa? Tuhannya para nabi tidak menjadi manusia, kan kayak gitu. Tidak ada setara dengan Tuhannya para nabi. Ingat, tidak ada setara dengan Tuhannya umat Islam. Terus kamu
meminta aku, ya seharusnya kita membahas itu secara akademis dong. Ketika aku minta manuskripnya di mana, ternyata nggak ada. Lalu akademisnya di mana kalau kayak gitu? Kan kayak gitu. Oh, terkait bahasa kata kamu nggak perlu manuskrip. Yahudi aja menuliskan bahasa Ibrani, menuliskan kitab mereka, ada manuskrip mereka gitu. Al-Quran menuliskan manuskripnya ada. Kamu mengklaim kosakata Allah sudah ada di abad pertama, manuskripnya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa musang teriak langsung RK kalau kayak gitu. Al-Quran ada manuskripnya. Ibrani dari Yahudi ada manuskripnya. Kamu bawa ke aku datanya Allah sudah ada abad pertama nggak ada manuskripnya. Tidur aja kalau kayak gitu. Ya, tidur aja kalau kayak gitu lebih baiknya gitu loh ya. Makanya kalau yang tidak ada nggak bisa kamu bicarakan sama aku. Kamu harus tunjukkan dulu semuanya data kamu apakah valid atau tidak. Aku pasti ngecek dulu data itu valid atau tidak gitu. Ya, kau bawakan kepadaku. Oke, ku terima penjelasan kamu kan kayak gitu. Begini-begini di dalam data ini footnote-nya seperti ini. Aku akan terima, tapi aku akan cek dulu satu persatu ya bagaimana akademisnya yang kamu minta gitu. Nah, tadi RK, satu pertanyaan yang belum kau jawab sama aku ya. Dari mana kosakata Allah ya di dalam bahasa Arab itu berakar kata dari kosakata Elohim? Itu dari mana? Sedangkan aku ya sudah menjelaskan kepada kamu ya RK nih berkaitan tentang masalah perbedaan kosakata Allah dengan ilahun ya. Nih ya RK. Perhatikan nih ya. Ini la ilaha illallah ya. Ilaha ini beda dengan Allah ya RK. Nah, Elohim setara dengan ini. Tidak ada sesembahan selain Allah. Coba kamu pertanggungjawabkan dulu ya RK ya. Pertanggungjawabkan yang aku minta ya, oke? Dari mana juga Elohim berubah jadi Allah itu dari mana gitu loh. Oke, mantap. Syukran jazakallah ya. Seru nih Pak Ustadz nih, seru nih. Pak Ustadz udah mulai masuk ke tentang kealahan nih, bagus ya. Menarik. Silakan Ustadz. Masa Pak bentar, Ustadz, saya pencet. Saya menang kah? Oh Pak Ustadz kalah PK terus ini bagaimana nih? Kasih keras dong Pak Ustadz PK-nya gitu. Ya, biar keras gitu. Ya, oke. Pak Ustadz tahu nggak? Pak Ustadz sedang berdiskusi dengan orang Katolik atau maupun dengan orang Ortodoks. Keimanan kami itu bukan Alkitab saja. Ya. Jadi ketika Pak Ustadz hanya bawa Alkitab, no, salah besar. Orang Katolik maupun orang Ortodoks itu berjalan Pak Ustadz yang namanya Alkitab, bukan cuma Alkitab, tradisi suci dan magisterium gereja. Nah, jadi gini Pak Ustadz, sebelum Alkitab itu dicetak dan yang lain-lain, kekristenan itu mula-mula itu berjalan berdasarkan yang namanya tradisi. Runutan dari rasul ini punya murid namanya ini. Jadi Anda sedang berdiskusi dengan orang Katolik atau orang Ortodoks yang tidak hanya membahas soal Alkitab saja, tapi keimanan kami berdasarkan tradisi suci. Nah, jadi ketika Anda bertanya demikian, ya ke kamilah seperti itu. Ya. Jadi bukan cuma Alkitab, tapi tradisi suci, tradisi lisan dari gereja mula-mula ada penerusnya, lanjutannya. Gak bisa Pak Ustadz. Kalau Anda diskusi dengan yang lain, it's okay, itu hak Anda. Tapi Anda diskusi dengan orang Katolik atau orang Ortodoks, gak bisa. Dan tradisi suci kami itu kental Ustadz. Gak bisa dibantah itu. Ya, itu pertama. Kedua, Pak Ustadz membawa data dari Sinai Arabic Codex. Ya, saya catat nih Pak Ustadz. Tahun berapa Pak Ustadz? 867 kan? Data yang Pak Ustadz bawakan ini tahun 867. Bahkan data kedua yang Pak Ustadz bawa data dari abad ke-9 tentang kata Allah. Pak Ustadz lebih tua mana Pak Ustadz? Church of the East
abad pertama, Gereja Timur. Abad keempat, Santo Maron. Lebih tua mana? Dor, selamat datang di kebenaran, Ustadz. Pak Ustadz bawa data abad ke-8. Dan itu perspektif sangat subjektif. Sementara data yang saya bawa ini data abad pertama. Melalui siapa ini? Ini bukunya. Ya, lengkap. The Semite Language and International Handbook. Halaman 425. Dor, Pak Ustadz. Anda bawa data abad ke-8. Jadi lebih tua mana? Abad pertama atau abad ke-8, Ustadz? Makanya saya bilang kalau kita kaji secara sejarah, Anda mau gugat sampai pengadilan bagaimanapun, nggak akan bisa menang, Ustadz. Karena kajian fakta sejarahnya kalian nggak dapat. Karena sebelum adanya Islam, kekristenan, ya Church of the East sudah menggunakan itu. Nggak bisa. Data yang Anda bawakan sendiri, Anda tunjukkan sendiri tahun 867. Makanya saya ketawa-ketawa. Lah kalian mau gugat orang Kristen gak boleh gunakan kata Allah. Sementara data yang kau bawa data tahun 867. Sementara data yang saya bawa dalam Church of the East abad keberapa? Abad ke-1. Ini buku-bukunya lengkap nih bukunya nih. Bahkan saya tunjuk halaman 425. Buku apa? Ada ISBN-nya. Bahkan buku yang saya pegang ada ISBN, ada ISBN-nya. Ini buku abad keempat, Pak Ustadz. Buku tua yang saya pegang ini. Sejarah itu belajar itu, Ustadz. Sehingga kita tidak mengambil sebuah perspektif yang subjektif sekali. Kemudian, pertanyaan Pak Ustadz yang selanjutnya. Kenapa nabi-nabi dalam perjanjian lama itu tentang Taurat dan lain-lain ya? Jadi siapa ya? Gini. Kita melihat sebuah dalam Targum Yahudi. Kita mulai masuk tentang kealahan. Ini dalam Targum Yahudi, Pak Ustadz. Kitab Amos, kitab 1 Samuel. Dia mengatakan firman itu bisa berjalan, Pak Ustadz. Perkataan Allah itu bisa berjalan. Ini Taurat. Bahkan dalam Targum Yahudi mengatakan apa? Firman Allah itu bisa apa? Firman Allah yang menciptakan langit. Firman Allah itu gagah perkasa seperti prajurit. Dan bahkan kita tahu bahwa dalam Kejadian pasal 17, di mana Allah bertemu dengan Abraham. Dan kita tahu itu membranya Allah. Kita konsepnya Allah itu bersemayam dalam terang terampiri. Dan dia selalu senantiasa mengutus membranya. Firmannya yang diutus. Kristofania yang diutus. Baik. Firman menjadi manusia ada dalam Targum. Seru nih teman-teman ya. Silakan. Oke. Oke teman-teman. Sebentar ya. Syukron jazakumullah yang udah kasih gift ya. Thank you. Mari kita bal-bali lagi si RK, kata Rudi Yohanes kan kayak gitu. Baik, saya perlu menanggapi RK dulu. Ini buku yang abad pertama kata RK. Ya, buku abad yang pertama. Yang kupertanyakan itu dari tadi. Buku abad pertama itu mana manuskripnya? Mana? Itu yang kutanya. Kau tunjukkan di dalam buku itu ada nggak dia menunjukkan manuskrip, prasasti, atau apa gitu yang dia temukan sehingga menjadi sebuah buku. Kalau seperti itu RK ya, saya pun juga bisa. Saya tinggal tulis buku, saya minta izin penerbitan, saya bilang Islam 1000 sebelum Masehi udah menggunakan kata Allah. Bisa kayak gitu RK ya, tapi nggak ada buktinya. Itu yang saya minta. Tulisannya seperti apa, manuskripnya mana, yang di abad pertama itu, terus adakah prasastinya? Kok tiba-tiba jadi buku RK? Coba itu dulu yang ku minta gitu loh. Kau malah bahas bukunya. Kayak gitu. Memang tidak ada hubungannya sih ya Kristen dengan kosakata Allah ini nggak ada. Karena tidak pernah dikenal Kristen ada di Arab Saudi itu nggak pernah RK. Yang ada di sana Nasrani. Ya, bukan Kristen gitu ya. Ingat itu. Kristen kan itu perkumpulan dari Antioquia. Kan kayak gitu. Kalaunya di Arab Saudi hanya ada Nasrani. Kristen itu tidak dikenal di Arab Saudi.
tapi hanya ada Nasrani gitu. Jadi kalau Kristen Indonesia memakai kosakata Allah, apa hubungannya? Kalau Nasrani memakai kosakata Allah karena mereka berbahasa Arab sesuai pemahaman mereka juga bahwa Allah itu nama, ya monggo silahkan karena mereka berbahasa Arab gitu. Terus apa hubungannya dengan Indonesia, Kristen Indonesia gitu? Itu ya perlu poin yang kau catat gitu ya RK. Terus berkaitan masalah nih ya. Saya nggak jadi dah. Sebenarnya saya nggak mau bahas ini, cuma saya menampilkan saja sedikit ya teman-teman kepada teman-teman ya terkait bantahan seorang pendeta ya dari Yakub Sulistyo ini tentang masalah Ummu Jimal dan Zabat tadi ya teman-teman. Di sini masalah inskripsi dari kosakata Allah ya tidak ada hubungannya dengan Kristen kata beliau ya. Nah, sekelas pendeta STH pangkatnya ya beliau meneliti baik inskripsi jabat maupun Ummu Jimal nggak ada hubungannya ya. Kayak gitu. Tepuk tangan buat beliau. Terus perbedaan tentang masalah kosakata Allah ya RK ini ya. RK ini udah berkali-kali. Sebentar nih ini ya. Kau bedakan dulu ya. Bisa nggak bedakan ini dari tadi ku bilang ya. Kayaknya kau nggak paham deh RK dari awal ku jelasin yang ini gitu ya. Nggak paham kayaknya. Lalu kamu tiba-tiba menunjukkan Alkitab kamu yang di abad 867. RK. Gini ya. Milik kamu itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab udah ku bilang kan adanya di abad ke-9. Ya, di abad ke-9. Di bawah abad ke-9 tidak ada pernah Kristen menggunakan kosakata Allah dalam kitabnya. Ya. Nggak ada ditemukan kecuali dari prasasti Zabat, prasasti inskripsi dari Ummu Jimal. Terus data mana pula yang kau bawa abad pertama tadi nggak jelaskan juga ya. Nggak ada manuskripnya gitu ya. Manuskrip nggak ada, prasasti nggak ada, tiba-tiba ada bukunya kan kayak gitu ya. Jadi tolong ya, tolong dulu kau tunjukkan dulu sama saya ya data yang kau tunjukkan dari mana itu buku berasal ya. Apakah dia melakukan penelitian dari sebuah prasasti? Ataukah apakah dia melakukan sebuah penelitian dari apa yang ditinggalkan di Arab Saudi gitu? Ya contoh manuskrip. Terus bagaimana penulisan Allahnya gimana? Karena ada dua penulisan. Berapa kali ini ya teman-teman? Aduh RK ini ya. Karena penulisan Arabnya itu ada dua RK ya. Ada dua. Makanya yang ku cari itu sama kamu ya. Penulisannya seperti apa yang di abad pertama itu? Apakah penulisannya kayak gini ya RK? Nih. Apakah yang kayak gini Al-Ilah atau Allah yang kayak gini ya? Rupa-rupanya RK dari awal saya jelasin ini nggak paham teman-teman rupanya dia ya. Susah, berarti susah memang nggak nyambung gitu ya. Baik, itu dulu dah kamu tanggapi, aku nggak mau nanya dulu ya sama kamu. Aku cuma ngejelasin dulu. I guess that mantap Ustaz. Agak heran aja gitu. Rupanya nggak nyambung RK dari awal. Ya udah, aku mute. Saya harus katakan memang ya, kalau orang yang berwawasan luas, ya tidak sempit, dia berpikir secara konversi, bukan secara diversi. Kalau berpikir secara luas Pak Ustadz, dia akan mengatakan bahasa itu netral. Ya, tidak diperuntukkan hanya satu kelompok agama saja. Maka dari itu, kekristenan mula-mula ya, itu berjalan berdasarkan yang namanya tradisi suci. Bukan Alkitab. Karena Alkitab belum dicetak. Makanya kita paham dengan baik bahwa bahasa itu netral. Kalau kita temukan manuskrip-manuskripnya, memang dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Makanya saya katakan rumpun bahasa Semit itu rumpun bahasa yang Semit Barat Laut. Nah, lalu ada satu rabi Yahudi, ya Ustadz ya, saya udah ulang, dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Arab. Ini Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 3.
Kejadian 1 ayat 5. Kejadian 1 ayat 4. Kejadian 1 ayat berapa? 6. Apa ini? Ini apa Ustaz? Dan ini sebelum Islam ada, sudah ada terjemahan itu Ustaz. Sudah ada. Dan saya sudah tunjukkan bukti-buktinya. Menurut bukti ini. Nah kemudian Pak Ustadz sudah menyinggung yang namanya metodologi penelitian. Pak Ustadz, kalau saya bahas tentang metodologi penelitian dan juga statistik, apakah Pak Ustadz bisa memahami tentang statistik? Kalau kita bahas tentang statistik, saya suka sekali. Karena itu bidangnya saya. Tentang penelitian yang betul-betul evidence based. Tahu evidence based gak? Itu berbasis data. Ada cross-check silangnya. Ada data kuantitatif, kualitatif. Itu berbicara tentang metodologi yang namanya triangulasi. Banyak metodologi yang kita pakai. Cara kita menginterview, cara kita mewawancara, lalu cara kita menginput. Sehingga data itu betul-betul valid. Dari sumber ini, bukan cuma satu sumber saja. Data yang kita butuhkan sebagai seorang monef, monitoring, evaluasi, learning, dan accountability, itu harus data yang valid. Kalau saya bahas tentang metodologi penelitian, Pak Ustadz paham atau tidak nih? Bagaimana cara menginputnya? Bagaimana cara mewawancaranya? Pak Ustadz paham atau tidak? Saya yakin Pak Ustadz gak paham tentang metodologi penelitian. Tentang sejarawan. Makanya buku-buku, kemudian poin berikutnya. Saya gak pernah membawa data abad ke-8, Pak Ustadz. Sedikit pun saya tidak pernah bawa data abad ke-8. Yang selalu saya bawakan itu data abad pertama, bahkan data abad ke-4. Nih Pak Ustadz perhatikan, dalam buku ini. Ya. Selalu buku yang saya paparkan, bukan Google Pak Ustadz. Seorang biarawan abad ke-4 yang dikenal sebagai Santo Maron. Ya. Abad ke-4 Pak Ustadz. Sudah menggunakan kata Bismillah. Beshum ialah Israel. Ini buku. Ini kita baca buku Pak Ustadz. Akademis. Kita tidak membaca Google. Bagaimana kemudian Pak Ustadz menanyakan tentang tradisi. Pak Ustadz, ini tradisi suci. Gereja Katolik. Jadi sebelum adanya Alkitab yang dicetak, kita berjalan berdasarkan tradisi dulu nih. Saya lengkap data saya, buku lagi, udah saya baca semua nih. Dari tadi saya tidak pernah temukan Pak Ustadz diskusi dengan saya pakai buku yang dibawa Google. Saya pun bisa pakai Google Ustadz. Gampang banget saya pakai Google, tinggal searching, catat, searching bisa. Tapi saya pingin akademis, pakai buku. Nih buku saya banyak buku saya pakai. Dan buku saya kajian semua itu, sejarah, kajian Alkitab. Saya mau kita diskusi pakai buku nih. Ya. Kemudian poin ketiga yang saya catat lagi. Saya catat semua nih. Betul, Kristen bukan Nasrani. Nasrani bukan Kristen. Jadi tuduhan-tuduhan kalian tentang kami, tentang kealahan dan lain-lain dituduhkan kepada Nasrani. Kitab kalian menuduhkan kepada Nasoro. Bukan kepada Kristen. Dan Santo Maron itu bukan Nasrani tapi Kristen, Katolik. RK, aku minta yang kamu perlihatkan terjemahan bahasa Arab tadi tahun berapa itu? Lihat dulu. Oke. Ini berbicara tentang ini. Coba. Nih. Ini Saadia Gaon. Bukan. Yang bahasa Arab tadi, tulisan Arab. Ini Saadia Gaon ini. Kekristenan Arab menggunakan ini. Tahunnya? Ya, kalau berbicara tentang tahunnya. Ya. Menurut buku ini di abad pertama dan abad keempat sudah menggunakan kata tunjukkan ke layar. Tunjukkan ke layar datanya. Ya. Nih, kita menggunakan data nih, Pak Ustadz. Nih, ini bukunya. Ini bukunya. Loh, kok beda? Halaman 425. Buku dari tadi saya bawa banyak nih. Nih. Bukan. Yang kamu tunjukkan yang di laptop, ya terjemahan dalam bahasa Arab tadi. Yang saya tunjukkan di laptop ini dalam bahasa Arab tahun 425. Coba klikkan. Halaman 425. Nih. Ini buku nih. Ya itu bukan bahasa Arab itu. Bukan. Ini buku yang kamu tampilkan bahasa Arab tadi. International Handbook. Ini
Semit barat laut itu kan bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Arab. Aku buka aja ya, ya. Kemudian ini, ini abad keberapa? Abad keempat. Bukan yang itu kamu nggak bisa nunjukin tadi, nggak bisa nunjukin manuskripnya. Ini ada ISBN-nya, Pak Ustadz. Ada ISBN-nya. Itu apa situsnya? Apa situsnya? Ini ISBN-nya, buka ISBN-nya. Bukan situsnya yang ku minta. Bukan situs buku, ini ISBN-nya. Kamu ambil dari mana itu? Ada di laptop kamu? Ini buku, Pak Ustadz. Bukan, yang ku minta situs dari laptop kamu itu kamu ambil di mana? Pak Ustadz ngerti ISBN atau tidak sih? Aku minta situsnya, aku baca sendiri. Enggak, ini buka, ketik di Google ISBN-nya, ketik. ISBN? Pak Ustadz ngerti ISBN Bentar. Terhalang. 978. Pak Ustadz ngerti ISBN atau enggak? 978. Kayaknya Pak Ustadz gak paham. Bentar. Aku mau ambil. Mau melihat valid atau tidak itu, ya. Ya ketik aja, ketik ISBN. Oke, sebentar. Kok baru dengar aku? Siapa nih? Siapa karyanya? Nih. 978 berapa? Kosong. Diktekan RK. Bacalah Pak Ustadz. Nih. Gelap. Enggak kelihatan lah. Aku aja sampai memperlihatkan. Oh, ya 04 54 15 kah? 022. Semua ya kita buka ya. 43. Oke, 9. Oke, lagi. Ini lagi buka nih. Nih, ini yang saya bawa tadi. Nama situsnya apa itu tadi? Bukan situs Pak Ustadz, ISBN Pak Ustadz. Bukan, aku minta di atasnya linknya. ISBN atau tidak? Gak ada linknya. Gak ada link. Gak ada link Pak Ustadz, astaga. Gak ada linknya Pak Ustadz. Ini ISBN Pak Ustadz. Kalau kita baca buku Pak Ustadz, ini selalu ada yang namanya ISBN. Nih ISBN Pak Ustadz. Aku bukannya minta ISBN itunya, aku minta link dari buku tersebut yang kamu tunjukkan di laptopku. Gak ada link Pak Ustadz, itu buku, buka ISBN-nya itu. Berarti cuma kode kayak gitu, kode cetak gitu. Astaga, Pak Ustadz gak ngerti ISBN ya Pak Ustadz. Terus? Enggak, Pak Ustadz paham ISBN enggak? Enggak, aku itu kamu menunjukkan sama aku di laptop. Aku itu bingung penjelasan kamu. Yang pertama tadi yang bahasa Arab itu, Pak Ustadz kamu cuma tunjukkan ISBN kan, enggak ada linknya gitu. ISBN itu data valid Pak Ustadz. Iya, aku udah catat ISBN-nya. Nanti kan aku cek gitu. Berarti nggak pakai link dia. Berarti nggak pakai link. ISBN-nya langsung aja. Berarti dia nggak pakai link gitu. Gak ada link Pak Ustadz. Oke, ya udah kalau gitu nggak ada linknya. Oke. Halaman 53. Nanti ku cek kan ISBN itu aku tahu gitu cara ceknya. Baik. Baik. Enggak Pak Ustadz paham nggak ini? Ya tahu. Dah, tanding ulang. Ya coba Pak Ustadz jelaskan ISBN itu apa? Coba Pak Ustadz jelaskan ISBN itu apa? Kita Astagfirullah. Sabar. Waktu saya mau tanggapi dulu yang tadi. Nanti saya jelaskan apa itu ISBN ya. Enggak, sabar. Pak Ustadz Pak Ustadz tanya, sekarang saya tanya. Pak Ustadz paham ISBN enggak? Aduh. Pencet aja dulu waktu Pak saya gimana? Paham, Pak Ustadz jelaskan sekarang. International Standard Book tahu ya. Coba pencet dulu. Udah. Ini sah enggak? Iya, ISBN International Standard Book dari tadi tahu saya menggunakan perspektif saya selalu menggunakan perspektif buku. Ya tahu saya. Ustadz nggak pernah perspektif. Makanya pencet aja, saya mau tanggapi ya. Jangan kau pikir saya nggak tahu, makanya saya catat ISBN-nya. Baik teman-teman semuanya ya. Untuk masalah ISBN yang ada sudah saya catat ya ISBN-nya ya teman-teman. Cuma ketika saya minta sama RK mana manuskripnya, dijawab dengan tradisi ya. Katanya ada ISBN International Standard Book kan kayak gitu ya. Manuskripnya mana? Itu yang saya minta ya, sehingga dia jadi buku dan terbit ISBN-nya. Makanya saya perlu ISBN-nya, berapa kodenya nanti saya cek gitu ya. Itu yang saya maksud, bukan saya nggak paham ISBN. Apa coba? Kayak gitu.
Jadi saya minta manuskripnya dari buku itu. Kamu bisa nggak tunjukkan gitu. Kalau kita melihat ke Ummu Jimal, ada rujukannya ya tentang masalah buku Ummu Jimal. Ada gitu. Mereka mendapatkan dari mana? Dari prasasti Ummu Jimal kan kayak gitu. Dari inskripsi yang tertera di Google pun bertaburan gitu loh RK. Sekarang yang kok ada bilang ISBN-nya, mana manuskripnya itu yang kutanya. Makanya kenapa aku minta ISBN atau link, aku mau ngecek ya apakah betul datanya gitu. Bukunya tersebut dia ngambil data dari mana? Sedangkan kau bawa gembar-gembor sama aku, ISBN diributin. Terus juga isi bukunya ini abad pertama. Tahu aku, ya berbentuk buku itu dia ngambil sumber dari mana? Itu yang kutanya. Kalau ngarang, aku pun bisa jadi buku. Ku bilang ya, ku tulis ya. Sekarang tuh RK ya, buku Yusuf PI. Terus minta izin terbit ya. Saya bilang di dalam buku itu ya bahwa Islam menggunakan kata Allah 1000 tahun sebelum Masehi. Bisa. Makanya yang ku minta ya, minta bukti dari manuskripnya itu terletak di mana. Adakah peninggalannya di museum? Adakah juga dia itu meneliti dari inskripsi? Apakah dia itu juga ada memperlihatkan kosakata Allah itu tulisannya kayak gimana? Itu yang kutanya. Apa coba? Kau ngomong apa dari tadi? Dari tadi ngomongnya oh itu adalah penerjemahan di abad pertama. Jadi mana manuskripnya kalau penerjemahannya di abad pertama, mana manuskripnya? Ayo, itu yang ku minta sama kamu. Dari tafsiran atau dari budaya? Katanya dari budaya ke Katolikan. Sedangkan sudah ku kasih banding sama kamu ya RK ya. Ku kasih banding. Yahudi saja mereka mempunyai itu ya. Mempunyai manuskrip dalam kitab suci mereka. Dalam penulisan-penulisan tanah kan. Terus yang lain-lainnya ada gitu loh RK. Peninggalannya. Terus Islam yang di abad di abad ke-6 651 Masehi. Al-Qur'annya ada manuskripnya. Kau bawa data pakai bahasa Arab dan ada bukunya, manuskripnya mana? Itu loh buktinya. Heran saya. Dari tadi ngomong apa kamu gitu loh. Yang ku minta itu mana bukti valid dari kau menunjukkan data sama aku. Itu yang kutanya. Terus lagi gramatika juga belum kamu jelaskan sama aku. Dari mana perubahannya kosakata Elohim jadi Allah itu dari mana? Belum terjawab juga. Rupanya RK nggak ngerti ya apa yang saya omongkan di awal gitu tadi ya. Bagaimana gitu cara merubah Elohim ke Allah itu gimana gitu loh caranya. Itu aja. Mungkin nggak paham dia apa itu gramatika. Apalagi masalah wazan, fi'il dan yang lainnya gitu. Nggak paham dia. Ya ini apakah isim, apakah fi'il. Ya kan gak paham dia RK kayak gitu. Makanya gak nyambung dari awal dia. Sekarang dia menunjukkan data-data kosakata Elohim dari sumber ini, sumber itu, sumber ini. Diminta datanya ini valid atau kagak. ISBN-nya sudah saya catat. Ya, terus dari buku itu kamu baca dia menemukan dari mana. Berbeda dengan seperti buku ini RK ya. Yesus menikah kan kayak gitu. Dan berpoligami. Nah di sini kan ada nih ya penelitiannya. Kan ada peninggalan makam Yesus dan keluarganya yang diteliti oleh Simca gitu loh. Itu yang ku maksud. Nih kan sumbernya dari sini gitu. Nah, buku kamu itu dari mana sumbernya? Itu yang ku pertanyakan, silakan. Oke. Kita udah 1,5 jam ya. Nanti mau kita bahas tentang Yesus menikah. Aku nggak tertarik masalah bahas itu. Nanti itu. Tentang Allah. Ya, ini sudah terlalu larut saya di sini. Ya. Besok baik. Malam. Besok boleh lah. Oke, besok lah ya. Boleh ini ntar aku DM. Boleh DM. Kita kan sudah berteman, Pak Ustadz ya. Oke. Pak Ustadz silakan closing. Nanti saya closing, Pak Ustadz.
Ya, tidak nyebrang ya RK ya. Oke, aman. Silakan Pak Ustadz. Baik ya teman-teman semuanya, kita di sini ya diskusi dengan RK, tidak meributkan sesuatu gitu. Tapi kita ternyata RK mau uji amunisi valid atau tidak valid atas pertanyaan saya. Cuma itu yang diuji RK rupanya ya. Kupikir tadi RK mau uji apa kan kayak gitu. Ketika kita pertanyakan data-data yang telah dibawa RK ya seperti terjemahan ke dalam bahasa Arab di abad pertama, terus bukunya dari sumber ini kan kata RK, terus ISBN-nya ini nanti saya cek loh ya RK ya, ISBN ini International Standard Book-nya ini ya. Saya cek, terus dia ngambil sumbernya dari mana, bermanuskrip apa kan, terus adakah penelitiannya, adakah prasastinya, adakah inskripsinya, semuanya nggak jelas gitulah. Ya, jadi saya menanggapi apa yang telah perlu saya tanggapi kepada RK gitu ya. Jadi kalau saya cek sumber-sumber RK ya malam ini banyak yang tidak valid yang dia bawakan kepada saya gitu. Contoh tadi ya tentang masalah aram, ya kan kayak gitu. Terus minta tulisannya seperti apa, gak ditunjukkan, memang gak ada kata RK. Cuma ketika di terakhir tadi ya teman-teman, saya minta RK jujur mana manuskripnya, kok terjemahannya ada gitu loh. Itu yang kita pertanyakan. Dia nunjukin kita ISBN ya, terus dia nunjukin kita buku kan kayak gitu. Oke, kita terima buku dan ISBN-nya akan kita cek kan kayak gitu. Cuma sumber dari buku itu dari mana? Itu yang kita pertanyakan. Setidaknya kan RK membawakan buku itu bisa membacakan kepada kami atau menunjukkan ke layar. Nih loh dari penelitian ini loh kan kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti di lain waktu bisa kita bahas ya teman-teman semuanya tentang masalah itu. Jadi begini ya RK, saya hanya menyampaikan bahwa kosakata Allah itu ya, kosakata Allah itu memang menjadi polemik sudah semenjak lama. Itu memang sudah terjadi sudah semenjak lama, dan sampai hari ini masih ada pendeta yang aktif ya, yang menyuarakan ke LAI ya. Contoh seperti pendeta Yulistio ya, beliau itu Yakob Sulistio sangat aktif menyuarakan untuk mengganti kosakata Allah di Kristen. Nah, itu tidak cocok katanya. Ya, bagi saya begini sih, setidaknya RK juga dapat menyadari gitu ya, daripada ngotot kan agama RK kan dari Yunani, kan kayak gitu. Tidak ada juga kosakata Allah dari manuskrip Yunani. Yang ada kan Theos, kan kayak gitu. Setidaknya pede lah dengan agama sendiri maksud saya gitu ya. Kalau Islam dari Arab Saudi memakai bahasa Arab, maka di Indonesia memakai bahasa Arab. Terus kalau Kristen dari Yunani, silakan memakai bahasa Yunaninya di dalam Indonesia, agar ya tercipta toleransi antara satu agama dengan agama yang lainnya gitu. Itu yang dimaksudkan, agar menjadi perbedaan dan mempunyai ciri khas di dalam agama masing-masing yang ada di Indonesia ini. Jangan bercampur baur. Nanti kalau Kristen ke Bali pakai Sang Hyang Widi Yesus kan susah. Gitu. Nah, itu yang kita maksud loh ya, mendiskusikan dengan RK ini ya. Gak perlulah pakai tentang kosakata Allah itu disematkan di dalam kekristenan. Ya sebenarnya saya mau bahas konsep ketuhanan dengan RK gitu ya. Jujur ya teman-teman, ini pertama kali saya diskusi dengan RK. Ya apa yang disampaikan RK ya Anda bisa nilai sendiri gitu ya. Saya hanya bertugas untuk ngecek data-data yang disampaikan RK kepada saya ya, ngecek kevalitannya seperti apa dan menjelaskan perbedaan kosakata ilahun dengan kosakata Allah ya gitu ya teman-teman. Kosakata ilahun adalah sebuah isim ya. Isim ilahun itu dalam gramatika bahasa Arab bisa diimbuhi dengan domir atau kata ganti. Ya sesembahanku, sesembahanmu, sesembahan mereka. Itu setara dengan Elohim dan Theos. Tetapi kosakata Allah tidak setara dengan Theos, tidak setara dengan Elohim. Karena Allah itu adalah sebuah nama, ya ismul zat. Jadi tidak bisa dia diimbuhi dengan domir dalam bahasa Arab itu atau kata ganti. Allahku, Allahmu, Allah mereka. Nggak bisa kayak gitu ya. Tidak ada kaidahnya di dalam bahasa Arab. Makanya tadi awal ya saya menyampaikan ke RK, coba tolong kamu pahami ya, kosakata ilahun dengan kosakata Allah itu beda. Sebagaimana kosakata la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Itu adalah dua hal yang berbeda RK ya.
Makanya kutuntut kamu dari tadi, dari awal ya, bagaimana perubahan Elohim itu sehingga menjadi Allah. Itu karena nggak nyambung RK. Nggak bakalan kamu temukan kosakata Elohim, Beresit bara Elohim itu ya larinya ke Arab Saudi jadi Allah, nggak bakalan ditemukan. Jadi cukup itu ya yang saya sampaikan, mohon maaf sebelumnya. Silakan RK. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz, mantap. Bentar, belum ada tombolnya. Tunggu. Pencet. Oke, terima kasih. Jadi gini Pak Ustadz. Makanya kita dalam sebuah pengakuan iman rasuli dalam gereja Katolik, ya, aku percaya akan Roh Kudus. Ya, gereja Katolik ya, yang kudus. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Itu ada runutan dan sistematikanya. Aku percayakan Roh Kudus saat hari Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul, dan para rasul mulai bercakap-cakap menggunakan bahasa lain. Nah, kata Katolik itu diambil dari kata dan berbicara dengan kata dan holos. Artinya yang universal, yang am, secara keseluruhan. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Jadi ada sistematika yang terpelihara, tradisi yang terpelihara. Ketika Roh Kudus turun atas para rasul, di situ Alkitab belum ada. Alkitab yang dicetak itu belum ada. Lantas apakah kekristenan tidak berjalan tanpa Alkitab? Berjalan. Karena apa? Roh Kudus turun atas para rasul. Itu yang namanya sistematika, runutan dari Pentakosta. Persekutuan menghasilkan persekutuan para kudus. Nah, berbicara itu yang namanya tradisi suci, ya, dalam sebuah ada pengganti-penggantinya dan lain-lain, ya. Tradisi itu disampaikan secara lisan yang dipelihara lewat rasul-rasul dan kepada murid-muridnya dan para persekutuan kudus. Sehingga dalam kisah para rasul itu ada orang Arab yang mendengarkan khotbah dari para rasul ketika hari Pentakosta itu. Nah, dan orang Arab itu tentunya mereka balik ke Arab dan mereka menggunakan kata Allah. Islam belum ada. Mereka panggil kenal dengan Sang Kholik itu, Sang Allah yang Sang Pencipta itu dengan sebutan Allah. Alkitab belum ada. Alkitab yang dicetak belum ada. Manuskrip udah ada, belum ada. Belum ditulis. Itu yang namanya tradisi suci, runutan sistematika hubungan spiritualnya itu. Sehingga pada hari Pentakosta itu sudah menggunakan kata Allah enggak? Sudah. Dan berlangsung sampai abad keempat, abad kelima, dan sampai sekarang. Orang Kristen Arab menggunakan Allah. Ini yang namanya runutan. Makanya kamu sedang berdiskusi dengan gereja Katolik ataupun gereja Ortodoks. Tidak berasalkan Alkitab saja, tapi tradisi itu berjalan. Tradisi suci. Belum ada Alkitab, sudah gunakan kata Allah. Ya, dan sudah ada sumbernya. Ya, lalu Pak Ustadz mengatakan sumber-sumbernya. Dia mengatakan dia ngecek data ISBN-nya tadi. Sepanjang debat ini, Pak Ustadz tidak pernah mengecek tuh sumber data ISBN-nya. Dan sampai akhir aja, Pak Ustadz tidak ngecek tuh sumber data ISBN-nya. Harusnya ketika saya tunjukkan data di awal dan saya tunjukkan ISBN-nya dan halaman berapa, Pak Ustadz catat dan Pak Ustadz tes, cari. Lalu bisa mengcover tuh pertanyaan saya. Melawan tuh pernyataan saya. Harusnya kayak gitu, itu namanya diskusi. Tapi sepanjang debat Pak Ustadz saya tunjukkan data buku ini, lalu ISBN-nya halaman berapa. Pak Ustadz gak langsung ngecek, gak langsung cross check. Jadi Pak Ustadz bilang saya ngecek data. Apa yang dicek? Selama debat Pak Ustadz gak ngecek data. Data yang saya sampaikan, bahkan Pak Ustadz menyampaikan data abad ke-8. Saya bawa data abad pertama. Sudah ada sumber sejarahnya, metodologinya jelas. Kalau bicara tentang sejarah, penelitiannya jelas. Ya.
Kalau memang penelitian dari orang Anthony, ya, Mercantante ini salah, kau lakukan perbandingan. Ilmuwan siapa yang melakukan perbandingan supaya lawan si Anthony ini yang menuliskan World Mythology and Legend? Harusnya gitu. Tapi nggak ada. Gitu. Tapi sudahlah, diskusi itu tidak ada kalah, tidak ada menang, ya. Ya, diskusi tidak ada kalah, tidak ada menang, Pak Ustadz. Maaf kalau saya ada salah-salah kata ya, Pak Ustadz, ya. Maafkan saya kalau ada salah-salah kata, ya. Ini diskusi, jangan geruduk saya, Pak Ustadz, ya. Soalnya saya di Filipina, Pak Ustadz. Ntar kau geruduk kau di Filipina. Maaf ya, saya salah-salah kata, jangan masukkan ke hati ya. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati, Pak Ustadz, ya. Kita selesai, kita tutup diskusi kita. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Terima kasih RK. Tumben kau malam ini no hujat gitu, tumben banget ya. Gak ada hujat. Kayak gini aku senang ya. Jujur aku harus akuiku senang kalau kayak gini diskusinya. Bukan seperti Saya kamu juga menaikkan senang, teman-temanku gitu. Tapi langsung di-kick. Kalau kayak gini senang saya diskusinya, serius. Sama, saya juga suka dengan Pak Ustadz. Oke. Ya, thank you ya RK. Mohon maaf kalau ada kekurangan terus kosakata yang salah atau menyinggung gitu ya. Maaf juga saya Pak Ustadz ya, kalau saya ada kekurangan juga Pak Ustadz ya. Maaf ya. Baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Oke, thank you ya. Selamat malam, selamat istirahat. Oke. Selamat malam Pak Ustadz. Ini keluarnya gimana Ustadz? Saya keluar ya. Oke, siap. Ya puji nama Tuhan, demikianlah diskusi yang kita dengarkan dari Bang RK dan juga Ustadz Yusuf. Kiranya dapat memberkati kita semua. Dan terima kasih juga buat semua yang setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati, kiranya terus diberkati dan diberi kelimpahan serta memberikan kesehatan. Ya saudaraku, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Dan bagikan setiap video yang kami bagikan ke grup-grup rohani agar banyak jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Ya saudaraku, sekali lagi terima kasih dan salam, sampai jumpa di video kami selanjutnya.